Selamat datang kembali di dalam podcast Sambaran Petir. Senang kalau podcast ini kembali hadir dan ada sesuatu yang menarik untuk bisa diperbincangkan, diobrolkan, ataupun juga dibagikan di saat ini. Dan tentunya tidak sendiri, ada kakak-kakak, teman-teman yang hadir di sini. Ada Kak Dilan. Halo Kak, halo. Halo Kak Dilan, apa kabar? Baik Kak. Baik ya. Dan juga ada Kak Andre. Halo semuanya. Halo Kak Andre, apa kabar? Baik Kak. Oke, mungkin boleh kenalan dulu ya. Kakak siapa dulu yang mulai duluan? Kak Andre dulu deh. Kak Andre dulu, oke. Boleh. Ya, boleh kenalan dulu. Perkenalkan teman-teman semuanya, aku Andre dari PMK Salatiga. Di sini aku sebagai pengurus di PMK Salatiga. Oke, thank you Kak Andre. Berarti Kak Andre masih mahasiswa ya? Iya. Oke, angkatan tahun berapa Kak Andre? Kalau aku angkatan 24 di program studi Teknik Informatika di UKSW. Ya, di TI ya. Iya. Oke, thank you Kak Andre. Kalau Kak Dilan, boleh memperkenalkan diri dulu. Oke, perkenalkan teman-teman semua, nama saya Dilan Karentinau. Kurang lebihnya sama sih sama Kak Andre. Apa tuh samanya? Sama-sama di pengurus PMK. Oke. Ya, yang UKSW juga. Terus jurusan kami juga sama, yaitu Teknik Informatika gitu. Oh iya, satu kelas ya? Sering sih, tapi Sering. nggak semuanya sih. Enggak semua ya. Kadang-kadang. Kayaknya kalau di kampus sering ketemu ya. Ya, lumayan seru bagi sering ketemu di Lumayan kampus. sering ya. Lumayan sering. Oke. Kalian bosan gak sering ketemu di kampus, terus ketemu juga di PMK gitu? Wah, apalagi itu semester pertama kita ketemu terus itu setiap hari. Bosan gak? Sebenarnya enggak sih. Sebenarnya malah seru gitu. Malah seru ya? Iya. Tapi kadang emang pengen ketemu siapa-siapa tuh emang gak mau ketemu siapa-siapa gak sih? Iya, ada waktu meet time sendiri. Kadang ada bosannya gitu ya. Iya. Ya. Terima kasih ya perkenalannya. Ternyata teman-teman satu prodi ya. Iya. Iya. Teman-teman kalau boleh tahu, kemarin itu ada satu kegiatan yang cukup besar ya. Teman-teman tahu nggak kemarin kegiatannya ada apa? Di bulan Mei ya kalau nggak salah. Apa tuh Kak Andre? Nah, itu kegiatan camp regional, camp KTB regional se-Jawa Tengah plus Yogyakarta. Oh, satu Jawa Tengah dan dari Yogyakarta ya. Iya. Wow, luar biasa. Ada tambahan juga sih dari Kalimantan ya? Oh iya ya, ada ini PMK dari Banjarmasin. Iya, masih. Oh, di Banjarmasin. Ya, benar. Teman-teman ikut nggak? Kakak-kakak ikut nggak? Ikut dong. Iya, Ikut. harus wajib Wes, ikut itu. luar biasa. Wajib ya? Asik. Asik. Wajibnya kenapa tuh ikut? Apa acara camp regional ya namanya ya? Iya. Iya, Kak. benar. Kenapa wajib? Kenapa Kak Dilan? Kalau dari aku sih mulai dari temanya ya, Living Discipleship. Jadi kita menghidupi pemuridan. Jadi ini kan kita kan udah ikut PMK kan di PMK Salatiga. Terus kayak rugi banget ya sih kalau kita nggak ikut game regional gitu kan. Apalagi ini khususnya buat kita yang udah ber-KTB gitu kan. Jadi kita diajarkan untuk memuridkan apa arti murid itu, terus bagaimana kita selalu menghidupi pemuridan itu. Jadi nggak mati aja gitu di kita. Bukan hanya kita saja yang dimuridkan, tapi juga kita ya memuridkan orang lain gitu. Benar. Ditambahkan ini camp regionalnya hanya diadakan 2 tahun sekali. Benar. Jadi sayang banget itu kalau ketika sedang diadakan teman-teman semuanya tuh nggak ikut untuk camp regional ini, karena di sana tuh ada banyak materi, terus talk show, eksposisi, dan diskusi kelompok sampai game. Jadi pokoknya itu seru banget di kegiatan itu. Seru banget ya. Jadi kegiatan-kegiatan itu buat teman-teman tertarik lah ya. Benar. Untuk ikut ya. Tertarik banget. Tertarik banget ya. Jadi akhirnya bukan wajib ya, karena
pengen ikut keseruannya dan melihat kayak sesuatunya penting banget gitu ya untuk diterima, dipelajari gitu ya. Wow. Dan tadi bukan hanya dari Jawa Tengah aja ya. Benar. Ada dari yang Jogja, terus yang jauh tadi dari mana? Banjarmasin. Banjarmasin ya. Ya. Oh. Teman-teman kenalan nggak sama yang dari Banjarmasin? Oh pasti dong. Iya kan. Sampai sekarang kami masih kontakan kan. Benar. Wow. Kontaknya ngobrol-ngobrol apa aja tuh? Kemarin tuh terakhir dia pamer bahwa dia sudah memulai pemuridan kak. Oh gitu. Keren sekali. Kalau boleh tahu dia angkatan berapa? Si ini ya, siapa sih namanya? Si Adit sama Oh, si Adit sama? Stefanus. Ah iya. Mereka tuh angkatan 25 kalau nggak salah ya. 25 atau 24 gitu setahu. Mereka berdua tuh baru masuk di tahun kemarin kan, di PMK Salatiga. Dan yang menarik lagi Stefanus langsung jadi ketua. Iya, langsung jadi ketua gitu Ke kan. Banjarmasin. Iya, Iya, PMK benar. Banjarmasin. Wow. Itu memotivasi kalian juga nggak mau jadi ketua PMK lagi? Gimana nih Kak Andre? Mungkin kalau Kak Andre iya ya dari muka mukanya. Sebenarnya kalau motivasinya dari mereka tuh mendengar pergumulan di PMK mereka ya. Itu bukan hanya di Banjarmasin tapi PMK dari Jogja dan Semarang tuh memiliki pergumulan yang hampir sama. Karena mungkin wilayah mereka tuh yang lumayan besar kan Kak. Sehingga tuh mereka kekurangan ini SDM untuk membantu pelayanannya di sana. Jadi karena kondisi pekerjanya kurang, akhirnya membuat mereka terbeban untuk ambil bagian di dalam pelayanan gitu ya. Sama ini sih, sama semangat juang mereka dalam melayani sih. Kenapa tuh? Patut dipuji sih, karena mereka meskipun dalam keadaan seperti itu mereka masih mau tetap stay gitu. Kan kalau kita lihat banyak ya sekarang apalagi di generasi Z ini yang ya pasti kurang tertarik gitu dengan pembahasan Alkitab gitu kan, jadi kayak membosankan gitu lah. Tapi dengan semangat juang mereka dalam melakukan pemuridan ini membuat saya termotivasi gitu. Jadi semangat juangnya itu Benar. membuat semangat keadilan melayani jadi kobar-kobar gitu ya. Yes, benar. Apinya semakin terbakar gitu ya. Wow, berarti luar biasa ya ada ketemu teman yang dari luar kota ya di situ ya. Benar. Lalu kalau kakak mengikuti camp regional ini, tadi apa aja kegiatannya di dalam? Nah itu ada mendengarkan materi, terus ada talk show, eksposisi, diskusi kelompok, kapsel, sama ada games juga di sana. Oh, ada games ya. Iya. Kalau boleh tahu tadi temanya apa? Yang camp regionalnya? Living Discipleship. Living Discipleship. Jadi menurut kakak apa yang didapatkan tadi? Ada materi, talk show, terus ada games, terus apa lagi tadi ada? Ada ini ada kapsel. Ada kapsel juga ya. Iya. Itu semakin memperlihatkan nggak dengan temanya itu Living Discipleship itu yang bagaimana gitu menurut kakak? Gimana kan? Itu makin diperjelas ya. Diperjelas ya. Iya. Nah kalau menurut Kak Andre, dari sekian banyak diikuti kegiatan di camp regional ya, mulai dari materi dan lain-lain gitu ya, bagi Kak Andre yang sangat menarik di dalam arti itu apa sih? Materinya apa yang didapat? Mungkin dari aku pribadi yang sangat menarik tuh di bagian eksposisi. Kenapa tuh eksposisi? Itu kan di eksposisi 1 dan 2 itu mengangkat pemuridan Tuhan Yesus ya. Nah, setelah di materi-materi itu kan ada latar belakang kayak mengapa kita harus ini melaksanakan pemuridan dan lain sebagainya. Saat di eksposisi ini ditunjukkan bahwa saat zaman Tuhan Yesus
itu mengapa saat itu ketika banyak pengikut hanya ada 12 murid yang diangkat sebagai muridnya. Cuma 12 orang aja ya? Iya, 12 orang aja. Kenapa tuh? Menjadi bukti bahwa menjadi murid Tuhan Yesus itu kan tidak mudah. Nah, semua orang tuh bisa menjadi pengikut Tuhan Yesus, tapi tidak semua orang tuh bisa memikul beban menjadi murid. Nah, dari 12 itu lagi ada 3 murid kesayangan Tuhan Yesus yang diberi tugas untuk menjadikan bangsa-bangsa muridku gitu. Jadi ditambah dengan penjelasan dari Kak Willems ya, saat mendengar itu awalnya kan ada, secara pribadi aku ada kayak keraguan gitu, kayak sebenarnya kenapa sih aku berada di sini gitu. Dia tahu aku menjadi murid gitu kan. Terus sampai di mana gitu? Sampai di mana dan tujuan akhirnya apa gitu? Tujuan akhirnya akan dicapai dari menjadikan bangsa-bangsa tuh murid Tuhan. Nah, setelah mendengar di eksposisi itu secara pribadi tuh langsung, oh iya, dari zaman dulu aja Tuhan itu benar-benar serius untuk melakukan pemuridan gitu, hingga sampai saat ini. Terus juga dengan beban dari pemuridan itu, kalau kita nggak mau memikulnya, nggak mau merasakan bebannya tersebut, ya kita belum bisa disebut jadi murid gitu. Kita hanya, yang benar dibilang Kadilan tadi, hanya nge-stuck di diri sendiri. Jadi kita nggak bisa menjangkau orang-orang di sana. Juga kan ada beberapa tantangan-tantangan yang dijelaskan juga kan saat eksposisi itu. Tantangan ketika ber-KTB, menjadi PKTB dan AKTB, itu bagaimana kita bisa melewati tantangan tersebut. Ditambah di era sekarang kan banyak mahasiswa tuh udah kayak punya kehidupan masing-masing gitu. Kayak kehidupan digital tuh kan lebih menyenangkan daripada ber-KTB gitu. Jadi bagaimana kita bisa menjadikan KTB ini tempat untuk saling bertumbuh gitu, untuk tempat sama-sama bagi AKTB dan PKTB itu bisa sama-sama bertumbuh. Nah, seperti itu sih. Gitu ya. Jadi kalau buat Kak Andre, makna menjadi murid itu tuh adalah sebagai sesuatu yang harus membayar harga gitu ya. Benar kan? Karena ya itu tadi, tidak semua orang, atau pada waktu eksposisi ya dijelaskan kalau ya tidak semua orang yang mengikuti Yesus itu adalah murid gitu ya. Nah, kalau buat Kak Andre, kalau di saat ini gitu ya, dengan apa yang didapat tadi, menurut Kak Andre, hal apa sih yang perlu dibayar kalau saat ini sebagai murid gitu ya, dalam kehidupan mahasiswa gitu? Mungkin yang harus dibayar saat ini sebagai mahasiswa itu bagaimana kita bisa merangkul untuk mahasiswa-mahasiswa lain ya, terutama kan sebagai pengurus di PMK kan, nah, supaya bukan hanya aku aja ngerasain itu. Jadi bagaimana teman-teman yang lain itu juga bisa menerima bahwa menjadi muridnya Tuhan Yesus. Berarti upayanya merangkul banyak teman-teman gitu ya. Berarti itu salah satu upaya yang
dilakukan dalam rangka menjadi murid Kristus gitu ya. Menarik ya apa yang didapatkan. Kalau memang satu bagian yang perlu kita highlight gitu ya, kalau dia mengikut Kristus itu membayar harga gitu ya, artinya ada hal-hal yang dikorbankan kan sebenarnya dalam arti membayar harga gitu ya. Kan kalau tadi ikut Yesus itu tidak semua orang gitu ya, untuk bisa menjadi seorang murid gitu ya. Maka yang perlu kita pahami gitu ya, misalnya kalau kayak Simon Petrus ya, jadi apa yang dia bayar ya, dia meninggalkan pekerjaan sebagai nelayan gitu ya. Dan kalau Kak Andre tadi, apa yang perlu dibayar adalah ya berusaha untuk bisa merangkul teman-teman yang ada ya, entah itu di KMK atau di kampus gitu ya. Wow, keren nih, luar biasa. Kalau Kak Dilan gimana? Apa yang buat Kak Dilan menarik gitu ya sepanjang mengikuti camp regional? Sebenarnya sih kalau aku ya yang dibilang Andre juga menarik sih, itu juga salah satu poin yang aku highlight. Jadi kan kalau dari aku sih, aku tangkapnya kayak aku pas mendengar eksposisi itu melihat kalau ternyata aku sangat beruntung gitu, bisa menjadi murid Tuhan Yesus. Meskipun yang tadi dibilang sama kakak ya, kalau menjadi murid Tuhan Yesus itu tidak mudah gitu. Salah satu contohnya yang tertulis di Alkitab ya, kasihilah musuhmu gitu. Itu kata mengasihi musuh tuh, aduh, kalau kita pakai logika sebagai manusia, gimana sih kalau kita sebagai orang yang disakiti gitu kan? Pengennya bales ya. Nah, pengennya bales itu. Dan bahkan menerima yang lebih berat dari ya, benar. Dia harus lebih sengsara daripada aku gitu kan, harus dibalas gitu. Tapi di sini untuk menjadi murid Tuhan Yesus, kata murid yang artinya ya mengikuti teladan dari gurunya ya, guru kita Tuhan Yesus gitu kan. Kita harus mengikuti apa yang diajarkan sama Tuhan Yesus gitu. Dan itulah itu tidaklah mudah gitu. Ya salah satu contohnya tadi kisah yang aku kasih sih. Jadi itu sebenarnya juga relate sih dalam kehidupanku sih. Jadi ada beberapa momen di saat aku kesal banget sama orang, jadi pengen banget gitu kan balas gitu. Tapi sejak aku masuk kayak gini, terus aku juga menyadari ternyata untuk kita hidup di dalam firman Tuhan itu penting. Aku merasa kalau ternyata aku selama ini jahat banget gitu. Jadi kayak sebenarnya bukan untuk memojokkan diriku, tapi ya aku setelah pikir lagi ternyata emang benar kalau kita dengan amarah yang menggelora gitu kan, jadi kayak selalu dendam atau pengen balas orang ini tuh kayak gimana, bahkan harus lebih berat ya. Itu ternyata kita menyimpan pikiran kita tuh menjadi lebih banyak gitu storage-nya yang dipakai. Jadi tuh ya sebenarnya percuma juga sih kayak kita menahan emosi selama itu, kalau nggak menahan dendam gitu kan. Itu ya ternyata membawa dampak negatif tuh banyak banget gitu. Jadi ya setelah pelajarin ya dalam ber-KTB dan juga aku dapat di eksposisi, ya ternyata benar kalau ya mengikuti ajaran Tuhan dan juga menjadi murid Tuhan itu tidaklah mudah gitu. Tapi ya hasil yang didapatkan tuh pasti hati kita ya damai sejahtera gitu di hati kita. Dan ya beberapa hal lagi juga sih dari kata-kata Kak William seperti Kak Andre bilang juga ya. Karena ya Kak William juga pernah bawa firman tersebut Perkantas tahun 25 tuh benar-benar tuh itu keluar juga gitu pas eksposisi. Jadi ya mau gimana pun kita tuh kalau sudah dimuridkan, pasti hati kita tuh mau selalu rindu gitu untuk memuridkan orang lain juga. Jadi itu kayak niscaya gitu. Lupa kesan. Jadi itu kayak niscaya gitu. Jadi sesuatu hal yang tidak perlu dipaksakan atau kewajiban, jadi itu memang ya langsung muncul gitu. Ya aku masih ingat analoginya sih, kayak misalnya sebuah tumbuhan gitu, bukan tumbuhannya, pohon, kita sebut aja pohon mangga. Nah kalau dia nggak berbuah pada waktunya, ya itu artinya dia ada something yang terjadi pada pohon itu kan.
kayak ada anomali mungkin yang terjadi dalam pohon itu. Tapi kalau emang benar-benar pohon itu dirawat dengan baik, jadi yang aku maksudnya tuh kayak kita di dalam KTB kita benar-benar serius gitu kan untuk mengenal Tuhan, pasti ya kalau dari pohon, kalau emang dia baik dijaga dirawat gitu kan, pasti dia akan bertumbuh buah. Begitupun juga dengan kita, kalau kita mendapatkan ilmu, ya bukan ilmu sih, kayak kita mendengarkan firman Tuhan dan juga kita menerapkan, ya terus kita mau untuk mengenal Tuhan lebih dalam, ya hati kita juga pasti bakal rindu gitu untuk membagikannya kepada orang-orang gitu. Jadi ya itu sih yang membuat aku ya menambah wawasanku sih. Menambah wawasan. Iya. Iya. Berarti ini ya, kalau kita membalas kejahatan kepada orang lain itu kejahatan gitu ya? Iya. Tapi iya. Bukan dalam artian kayak kita nggak sayang sama diri kita ya, cuman kayak aku pun sebenarnya bingung jelasinnya, tapi kalau kita menentukan semua dengan kasih itu ternyata emang lebih apa ya, lebih tenang gitu hati kita. Jadi kayak nggak ada konflik gitu di antara pikiran kita. Jadi ya kalau misalnya aku benci sama orang, terus aku pengen banget balas dendam sama dia, aku pasti bakal bikin rencana untuk menjatuhkan dia gitu kan. Nah itu malah menambah pikiran gitu kan, mending fokus sama diri sendiri dulu gitu. Iya. Oke, berarti memang tidak apa ya, kasih itu bukan berarti kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Benar. Tetapi bagaimana kita bisa mengontrol diri agar kejahatan yang kita alami itu tidak menimpa orang lain gitu ya. Benar. Dan juga bagaimana kita mengelola emosi, keegoisan kita gitu ya, supaya tidak tertimpa kepada orang lain. Betul sekali. Dan menarik juga ya tadi Keadilan menyampaikan kalau ada dorongan yang kuat gitu ya, kalau ketika sudah menerima pemuridan gitu ya, atau belajar dan ya menerima berkat gitu ya di KTB gitu ya. Ya. Sehingga bisa membagikan kepada orang lain, bahkan memimpin kelompok pemuridan sendiri. Iya. Wow. Nah sebenarnya nggak mudah sih ya. Ya pengorbanan yang aku keluarkan ya waktu pertama gitu kan. Meskipun emang kita sering bolong-bolong, tapi selalu mengusahakan waktu tuh kayak kalau mungkin ya orang luar tuh bakal mengira yang nggak tahu esensi ber-KTB, yang nggak pernah ber-KTB dan juga kurang untuk merasakan esensinya itu pasti bakal mikir ngapain sih buang-buang waktu gitu. Ini dalam arti Keadilan yang memimpin KTB gitu ya? Iya benar. Oke, berarti hal yang dikorbankan kayak waktu dan tenaga gitu. Betul. Ya? Pikiran juga terkurang sih, karena kan kita perlu menyiapkan bahan, terus targetnya tuh ke apa? Untuk adik-adik KTB kita tuh mereka bakal dapat apa sih gitu kan. Jadi itu sebenarnya menurut aku cukup berat, tapi ya hati aku juga apa ya, kalau untuk tidak ber-KTB juga agak rindu sih untuk ber-KTB. Jadi kayak dorongan dari hati juga, dan juga saat bersatu itu ya hasilnya kayak gitu. Ya, memang akhirnya terus mendorong untuk bisa ber-KTB dengan kondisi yang dialami, entah itu kondisi yang sulit atau kondisi yang kurang menyenangkan gitu. Betul. Wow, luar biasa ya, ternyata mengikuti camp regional tuh banyak yang dibukakan gitu ya, dan juga menguatkan di tengah kondisi yang gak mudah gitu ya. Nah kalau gitu teman-teman boleh nggak untuk bisa membagikan kesan yang bisa dibilang menarik ya, atau yang sangat memorable ya bagi teman-teman ya, entah itu di materi atau ketemu dengan teman-teman yang dari beda kota gitu ya, ada nggak? Keadilan sih banyak. Keadilan lagi. Mungkin ke Andre ini yang banyak ini, makanya ya, Andre kayaknya banyak. Ayo ke Andre, apa tuh? Apa yang menarik? Kalau kesan ya. Iya, Kesan yang menarik itu jelas banyak banget kan. Satu aja, satu atau dua lah. Dua sahabat semua. Nanti waktu kita nggak cukup. Iya, itu dari
pertama berkenalan dengan teman-teman semuanya. Di situ tuh nggak tahu kenapa ya, kami kan dari PMK Salatiga ini kan cuma sedikit kan orangnya. Nah, tetapi setiap kami lagi berkumpul itu Kak, kami tuh bisa mengajak teman-teman yang lain itu, yang bahkan dari tempat-tempat mereka tuh mereka dari satu daerah tapi nggak saling kenal, baru berkenalan pas sama kami tuh Kak. Mereka baru berkenalan pas ikut Camrek, terus baru dekat lagi pas bareng-bareng sama kami gitu Kak. Jadi kayak kalian yang jadi magnetnya ya. Iya bener Kak. Nah, dan kan setiap kalau waktu longgar itu pas malam ya Kak, habis sesi terakhir kan waktu istirahat malam. Nah di saat itu tuh pasti kami selalu berkumpul kan Kak, bareng-bareng sama mereka semua itu. Dan rasanya tuh kayak sayang Kak untuk tidur. Karena ya kami benar-benar ngobrol yang tanpa henti gitu Kak, tanpa henti sampai di chat di grup Kak, teman-teman pada tidur ya. Iya lagi ingat banget namanya itu, ingat. Itu baru kami bubar gitu Kak di sana. Itu hal-hal apa yang diobrolin yang di malam-malam itu? Mungkin dari hal yang awal-awal tuh kesibukan, terus gimana PMK-nya di tempat masing-masing gitu kan Kak. Terus ya gimana mereka kondisi KTB-nya, terus tuh kondisi pelayanannya, apa yang membuat mereka pengen mengikuti Camrek ini. Terus sampai akhir ke hal-hal random gitu Kak. Mungkin nanyain udah punya pacar belum gitu. Nah itu tuh. jarum jatuh. Cinlok. Cinlok ya. Iya, benar banget Kak. Terus yang apa sering gabung tuh ada pacarnya ya biasanya. Enggak, ada yang punya, ada yang udah ada yang belum Kak. Oh gitu. Ada yang juga cinlok, minta tolong aku Kak. Cinlok ya. Iya cinlok. Berarti menarik ya ketika ada teman-teman luar yang ikut gitu ya, terus mau gabung gitu ya waktu lagi teman-teman lagi ngumpul gitu ya. Kira-kira menurut kalian kenapa mereka mau ngumpul ikut gabung sama kalian? Soalnya kayaknya kami begal sih Kak. Iya. Pas mereka mau balik kamar tuh kami panggilin. Oh gitu. Kak, bang, sini. Duduk dulu lah. Akhirnya mereka mau nggak mau tuh harus duduk Kak. Oh, berarti karena nggak enak ya? Awalnya karena dorongan, seru nih gitu ya. Mungkin awalnya ada yang gitu kan Kak. Tapi sampai ada beberapa juga yang dari kamar kan Kak, ngelihat mereka keluar sendiri Kak. Oh, gitu. Melihat kami, wah aku ada yang bilang Kak Siapa? yang kedokteran. Kak Kedok yang cowok. Iya. Bang Timo. Bukan yang ini, yang Semarang. Oh, sih aku namanya tuh seru tuh orangnya. Nah, dia tuh sampai bilang, dari tadi aku ketawa sendiri di kamar, soalnya pembahasannya lucu gitu. Iya. Kak siapa ya? Cewek ya? Cowok ya? Sekamar sama aku. Iya. Itu makanya. Memang awalnya ada yang mau nggak mau datang gitu ya. Iya, betul. Akhirnya tertarik sendiri gitu ya. Iya. Kalau dari Kak Dilan apa yang menarik? Kesan menariknya? Ya, kesannya sih kurang lebih sama. Kita kayak bertemu dengan orang yang belum kita kenal gitu kan. Dan aku tuh dari awal tuh kayak kepo banget gitu kan sebelum mengikuti Camrek ini. Jadi pas dibilang kayak nanti ikut Camrek di tahun depan gitu kan, aku tuh mulai mikir gitu kan, kayak bagaimana sih kalau kita bertemu sama orang-orang yang emang diajarkan tuh sama kayak kita gitu loh. Nah ternyata pas ketemu itu asik banget gitu, karena obrolannya nyatu gitu kan, jokesnya juga nyatu, jadi kayak wah asik banget sih, pecah sih itu. Bahkan ya kita pun yang dari Salatiga yang
termasuk yang paling dikit ya, yang paling dikit pesertanya juga, itu kayak petakilan banget semuanya ya Kak. Jadi kayak full banget gitu geraknya, terus kenalan sama sini sama sana gitu kan. Kayak untuk pulang pun kayak merasa nggak rela gitu, karena saking asiknya gitu kan. Sampai kayak kita tuh jarang banget pegang HP, jarang banget pegang HP. Jadi kayak untuk internet, meskipun internet di sana juga kurang bagus ya, karena di dataran tinggi ya. Tapi justru karena lingkungannya itu yang mendorong kita tuh buat gak pegang HP gitu. Jadi aku pun waktu itu kan paketnya habis. Aku malah kayak nggak ngerasa bosan gitu, karena emang bener-bener lingkungannya tuh seru banget. Seru dan juga bisa ya kita bisa sharing kondisi kita masing-masing, mulai dari ya personal mungkin ya, kayak kondisi diri masing-masing dan juga kondisi PMK gitu kan, PMK di masing-masing tiap kota gitu. Dan ya satu hal yang menarik sih pas nongki sih malam-malam itu. Karena malam itu sebenarnya ada beberapa malam yang aku nggak ikutin, aku kayaknya cuma ngikutin satu malam sih. Karena selebihnya tuh aku full turu sih, full tidur gitu kan. Jadi mereka tuh yang kadang sampai bener-bener malam, bahkan sampai ada yang tidur cuma 2 jam gitu kan, 2 jam, 3 jam. Waduh, aku kan sebelum itu kan udah emang benar-benar capek kan. Jadi kayak energinya udah habis, wah udah nggak bisa paksa lagi nih. Apalagi kan udaranya dingin ya Kak. Jadi ya hawanya tuh untuk tidur tuh kerasa banget gitu kan. Jadi aku nggak ikut, tapi pas aku ikut itu kan kita ngumpulnya rame-rame banget ya, sesuai yang Andre bilang ya. Ada yang nongol kita langsung tarik gitu jadi begal. Nah di situ tuh asik banget gitu kan, asik mulai dari bahas ya tadi aku bilang ya kayak kondisi PMK, dan juga kayak kita jodoh-jodohin orang meskipun itu cuma bercanda ya, kayak Ines. Nah, Kak Ines masuk di dalam apa biro jodoh itu atau jadi korbannya? Iya, dia yang ikut apa ya, kayak program pemilihan jodoh gitu. Pemilihan jodohnya. Iya. Betul. Di situ kita asik sih, asik. Terus kayak mendengar sharing-sharing mereka, ih ternyata ada yang cinlok nih, asik gitu kan. Kayak jarang banget gitu kan. Aku lihat di Cambridge tuh yang ada yang curhat tentang dia suka sama ini, jarang gitu kan. Dan pas kayak gitu kayak senang aja sih, isengin gitu, kayak jodoh-jodohin gitu kan. Nah itu sih kalau untuk perkumpulan bersama, dan juga ada beberapa momen ya untuk materi khususnya Kapsel juga ya, karena aku kan di bagian PKPD junior ya, junior itu kayak seru sih sebenarnya. Kayak ternyata ada beberapa bagian yang aku melewatkan untuk menjadi kayak pemimpin diri gitu kan Kak. Jadi kayak lebih terarah gitu diajarkan gitu, sama memimpin dirinya dengan baik gitu kan. Dan ya salah satunya yang aku terapkan tuh, yang paling aku terapkan fokus sekarang ya, jadi bagaimana tuh cara agar adik-adik itu tuh mereka tuh ngerti gitu loh apa yang sedang kita maksud sih. Terus juga itu bisa kayak melekat di hati mereka gitu. Jadi kayak bukan hanya materi yang aku bagikan tuh ya udah sampai situ aja, tapi mereka bisa bawa ke dalam kehidupan sehari-hari sampai ya selama-lamanya gitu loh. Terus juga apa ya, mungkin pas ini sih kayak kelompokku juga sebenarnya seru, karena aku juga salah satu pemimpin kelompok kan buat sharing. Itu seru sih, meskipun ya aku cuma cowok sendiri ya. Jadi dua orang dari PMK Yogyakarta, terus 2 orang dari PMK Semarang. Dan itu seru sih jujur, karena mereka ya sefrekuensi. Terus juga sampai sekarang pun grupnya tuh masih aktif gitu loh. Bahkan pernah pas aku ninggalin belum 1 jam gitu kan, belum sejaman, tapi ini pesannya kok udah masuk 100 gitu kan. Wah ini aktif banget ya anak-anak gitu kan. Jadi kayak seru aja sih ketemu orang-orang seperti itu yang ekstrovert gitu kan. Terus kayak meskipun mereka cewek semua ya, aku cowok dibully gitu kan. Tapi bukan dibully ini ya, dibully
bercanda, bukan dibully kayak langsung di penindasan, enggak ada. Jadi kayak cuma emang funny gitu lah, bercandaan. Terus apalagi ya sebenarnya sih kalau untuk kesannya sih ya pada intinya aku dapat materinya tuh dapat gitu kan, dapat terus kayak kesimpan gitu dalam hati. Dan untuk kebersamaannya sih itu benar-benar kerasa sih. Jadi kayak aku sebenarnya tuh menantikan gitu kan Jamrek, sampai teman-teman kelompokku juga bilang kayak ih seru banget gitu kan, kapan sih ada lagi gitu kan. Malah mereka mau tuh kayak ada yang bilang setiap hari, dan juga ada yang bilang iya bener, kayak ada juga yang bilang kayak kan Jamrek kan 2 tahun sekali ya kalau nggak salah. Nah itu tuh kayak ada yang bilang kayak sayang banget ya, mending kayak setahun sekali gitu kan. Dan ya saking kayak enak gitu kan semuanya, dan juga kegiatannya seru gitu, dan kayak kita biasa arah gitu kan dengan kegiatan itu. Jadi itu memberikan saya kesan kayak pengen, dan juga benar-benar kesan yang menarik sih, menarik, dan juga membuat membuat saya tuh tambah aman gitu, teman tuh tambah banyak gitu. Lebih sih. Iya ya, berarti banyak banget ya kesan-kesannya yang didapatkan. Sebenarnya mau tambah lagi, cuman takutnya tambah lama nih ya. Terlalu lama ya. Iya benar. Kayak tadi Kak Andre apa namanya kayak satu, terus saya bilang wow langsung banyak banget gitu ya. Iya. Nambah-nambah. Langsung nambah banyak gitu. Kak Andre juga paling mau bilang banyak sih, Cuman kayak agak malu ya. Jadi novel nanti kan. Iya. Nah teman-teman, ketika tadi ternyata ada yang menarik ya di dalam mengikuti Cambrek gitu ya. Nah setelah kembali gitu ya ke Salatiga, ini juga sudah merefleksikan tadi juga ternyata materi-materi ini sangat menguatkan, menolong, dan juga ada begitu banyak hal yang diingatkan terkait pemuridan gitu ya. Ada nggak sih sampai sebelum sampai di Salatiga teman-teman itu jadi ada punya satu komitmen gitu, apa sih yang nanti akan dilakukan ketika telah sampai kembali di kota masing-masing gitu ya, khususnya kembali ke Salatiga untuk pelayanan di Salatiga, entah itu di PMK kota ataupun di PMK kampus, di fakultas. Ada nggak sih yang teman-teman buat? Makan jalan. Betul ya. Ya boleh. Kalau aku sih karena aku sudah strategi, jadi kayak penerapan itu pengen yang kayak tadi aku bilang kayak pengen mengajarkan adik-adik itu mereka tuh mengerti apa sih materi yang sedang kita bahas gitu kan. Dan juga aku tuh pengen tuh kayak sebenarnya aku tuh komitmen yang paling juga kayak sebenarnya lagi materi juga sekarang juga dalam perjuangan ya, dalam perjuangan mulai dari yang diberikan dan juga memberikan gitu kan. Karena benar-benar untuk kita sebagai anak kuliah ya, untuk menentukan jadwal tuh emang menentukan jadwal sih kayak lebih susah gitu. Mungkin ada yang kelasnya pas kayak satu orang ini bisa tapi satu orangnya nggak bisa gitu. Nah itu tuh yang sebenarnya memberatkan sih kan, karena benar-benar kalau kita mengambil rencananya juga sebenarnya agak susah. Dan juga kan sekarang lagi masa-masa tugas semester yang kemarin, dan juga sekarang kan ada tugas akhir ya, tugas akhir semester gitu. Jadi kayak tambah padat lagi nih, apalagi kan mungkin ada yang buat proyek, ada yang buat skripsi atau apa gitu kan. Jadi kayak tambah padat gitu lah jadwalnya. Itu sih yang sekarang lagi dibingungkan juga, karena beberapa kali juga sekarang tuh kebatal gitu kan ini, karena memang benar-benar urgent dan juga nggak bisa ditinggalin kalau kuliah ya. Ya, berarti memang komitmennya lebih ke bisa berKTP rutin gitu ya. Iya. Juga bisa ya memimpin dengan baik gitu ya. Benar. Untuk
menyampaikan materi, dan juga nggak menyampaikan materi doang gitu, tapi benar-benar berbagi hidup ya. Betul. Ada adik-adik di kelompok gitu ya. Oh iya, ada tambahan sih ya. Aku juga pengen ini sih. Waktu itu aku baru ingat nih, aku ternyata punya komitmen kalau pengen ngatur jadwal dengan benar gitu kan. Karena ya semester ini cukup padat gitu aku mengambil SKS-nya, jadi ya pengen komitmen pengen terus jadwal benar aja ya. Kehidupannya itu teratur gitu. Sampai ini kehidupan tidak teratur ya. Iya. Rumahnya aja sih kan. Random aja tiba-tiba mau ke kampus mau enggak gitu ya. Iya benar. Kalau Kadri gimana? Mungkin di komitmenku itu seperti yang aku bilang tadi Kak, apa hal yang harus aku bayar ya untuk merangkul teman-teman semua ya, yang sudah ada maupun yang belum ada. Kan kalau secara pribadi ini biasanya aku tuh masih di zona nyaman gitu lah. Ketika ada orang yang penasaran dengan PMK Salatiga, KTB, itu aku cuma menjelaskan lah. Terus ajakannya pun cuma datang aja, tanpa benar-benar mengajaknya gitu Kak. Nah, ketika setelah campback ini aku agak ada beberapa hal yang agak aku sesalin gitu Kak. Terutama di teman-temanku awal-awal yang sering nanya gitu. Saat aku lagi ngumpul sama mereka kan aku sering ketika ada kegiatan PU atau KTB itu aku sering pulang duluan dan mereka menanyakan hal itu kan Kak. Nah, tetapi aku nggak pernah benar-benar mengajak mereka tuh masuk ke lingkunganku Kak, lingkunganku di PMK. Aku tuh kayak membagi gitu, ada teman di kampus, ada teman di PMK. Jadi kayak ketika mereka ada mereka ketika di PMK, aku di PMK, ketika di kampus tuh ya udah teman kampus gitu Kak. Jadi ketika benar-benar ada yang nanya gitu, itu aku kayak cuman menjelaskan aja kayak formalitas aja gitu, kayak ajakan basa-basi, datang aja gitu, kalau benar-benar serius gitu Kak. Jadi ya itu agak disayangkan karena ketika aku lihat sekarang tuh beberapa temanku mereka tuh punya potensi untuk dimuridkan gitu Kak. Mungkin ya mereka sekarang udah menjadi, ada yang pengurus di gereja, ada juga yang jadi pengurus di kegiatannya kampus gitu Kak. Tapi ketika pas awal-awal itu kayak aku ingat lagi momennya benar-benar kayak wah, padahal aku bisa gitu bawa dia gitu. Juga untuk di teman-teman yang udah ada di PMK ya, yang udah sama-sama ber-KTB itu kadang juga aku lebih kurang terlalu peduli gitu, kayak menanyakan aja tapi nggak benar-benar menanyakan gimana KTB-nya, apakah lancar, ada problem apa enggak. Karena dari yang dibilang Kak Willem ya, kalau KTB itu adalah tempat yang nyaman gitu Kak. Kalau tempatnya itu dirasa tidak nyaman, kan pasti orang-orang tidak mau ber-KTB di sana, kayak bertumbuh di sana gitu. Kalau kayak tempatnya cuman sekedar ngajak dia, terus saat dia datang juga nggak benar-benar dianggap gitulah, kan mereka pasti lebih memilih untuk mencari tempat yang nyaman bagi mereka. Jadi di situ sih yang aku sadari dari kekuranganku, dan setelah campback ini yang pengen aku lakukan ini. Ya, lebih ke merangkul itu ya. Kemudian tidak melihat batasan kali ya, batasan antara ya ini teman-teman di PMK Salatiga gitu ya, ini teman-teman di kampus gitu ya. Jadi
ya semua adalah ya teman sendiri gitu ya. Jadi kan kayak apa ya bilangnya ya, ya ada teman yang dispesialin, ada yang biasa aja gitu ya. Iya. Oke. Nah kalau sekarang bagi Kak Andre, apakah itu sudah apa ya dijalani kah, terus ada apa ya update-annya kah gitu ya? Kalau update itu masih belum ada yang signifikan ya. Masih belum ada apa yang terjadi gitu. Tapi udah memulai ya berusaha lah untuk mengajak-ajak mereka. Ya. Jadi memang dimulai dari niat untuk mengajak itu ya. Mengajak entah itu teman-teman di PMK atau di kampus gitu ya. Oke, ya bersyukur ya Kak kalau boleh mengikuti Kemrek dan begitu banyak hal yang boleh diterima dalam kegiatan regional ini ya. Apalagi yang sangat berkesannya ketemu sama teman-teman luar kota ya. Betul. Iya. Ada rencana mau ketemu lagi Kak? Pengen sih Kak. Pengen ya? Iya, sebenarnya sih pengen ya. Ya semoga bisa diwujudkan ya. Dan ya semoga relasinya bukan cuma selesai setelah Kemrek, terus beberapa bulan setelah Kemrek terus habis itu putus gitu ya. Karena kan kalau Kak pikir ya, ini kan sebagai teman-teman yang mempunyai beban yang sama. Artinya teman-teman yang memikirkan pemuridan gitu ya, teman-teman yang memikirkan pelayanan gak cuma di kampus doang gitu ya. Bahkan nanti kalau sudah menjadi alumni justru malah lebih luas gitu ya di dunia pekerjaan gitu ya, di dunia alumni gitu. Jadi teman-teman bisa mendapatkan rekan kerja tuh tidak hanya ya dari MK Salatiga sendiri gitu ya. Tapi kalau misalnya ke kota lain, teman gitu. Dan ya akhirnya bisa belajar bareng gitu ya. Bahkan bisa satu kelompok PA lagi gitu ya. Gitu. Ya. Oke. Mungkin itu ya yang bisa dibagikan saat ini ya. Ya, Kak melihat sih senang gitu ya kalau bisa mendapatkan sesuatu dan akhirnya hal yang didapat itu ada suatu komitmen yang bisa diambil gitu ya, sehingga teman-teman mengikuti Kemrek tidak hanya selesai begitu saja, tapi memang ada satu hal yang mau terus diupayakan gitu ya. Harus ada sesuatu yang bisa dikerjakan ya. Karena kalau nggak ada ya kegiatan Kemreknya kayaknya tempat kumpul-kumpul aja. Iya. Ya itu, dan semangat untuk mengerjakan komitmennya tentu tidak mudah gitu ya. Hal-hal yang bisa kita ingat gitu ya adalah dia membayar harga gitu ya. Ada sesuatu yang harus kita korbankan, tentu hal yang utama adalah kenyamanan gitu ya. Karena kan kita tidak biasa melakukan hal-hal yang harusnya kita kerjakan di dalam pemuridan gitu ya. Hal-hal yang sudah nyaman, sudah terbiasa dari masa lalu itu ya kita harus sedikit demi sedikit bisa dikurangi ya. Bahkan kita kalau Kang bilang tidak hanya berada di zona nyaman gitu ya, tapi keluar dari zona itu ya. Oke, itu deh semangat untuk mengerjakannya, dan semangat juga kalau nanti mengerjakan diagonalnya di Salatiga ya. Iya lagi bikin bocoran Ya, lanjut Salatiga. ya nanti kita lihat lah ya. Semoga Iya. ya kita bisa mengerjakan itu dengan baik dan semaksimal mungkin gitu ya. Oke, gitu obrolan kita di saat ini, semoga terus memberkati kakak-kakak dan teman-teman yang mendengarkan gitu ya, dan terus tetap mendukung pelayanan di PMK gitu ya, dan juga terus mendukung adik-adik teman-teman kita yang ada di PMK Salatiga dengan daya gitu ya, dan juga dengan doa gitu ya, dan juga ya bisa dengan dana gitu ya, mendukung setiap kegiatan-kegiatan yang ada. Oke, baik, terima kasih sudah mendengarkan dan sampai ketemu dalam episode berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. See you guys.